Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Yang terhormat Bapak Bupati Batang, Bapak Wakil Bupati Batang, beserta Bapak-Bapak anggota Porkopimda Kabupaten Batang. Yang kami hormati Ketua APEDSI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Perkenankanlah pengukuhan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Batang periode 2020 sampai dengan 2026 pada hari ini, Rabu tanggal 16 Juni 2021 dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Persiapan pengukuhan APEDSI Kabupaten Batang periode tahun 2020 sampai dengan 2026. Namun sebelumnya akan dibacakan surat keputusan Ketua APEDSI Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Nur Faizin SPD. Pada saat dibacakan lampiran SK nama, dipersilakan untuk berdiri. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Tengah nomor 1/DPD/ORG/6 tahun 2021. Penetapan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah masa bakti tahun 2020-2026. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan. 1. Bahwa daftar nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan DPD APEDSI Kabupaten Batang nomor 1/DPD/ORG/6 tahun 2021 adalah pengurus yang sah
dan mengikat DPD APETSI Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, masa bakti tahun 2020-2026. Kedua, bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan DPD APETSI Kabupaten Batang wajib menjalankan tugas sebagai pengurus secara bertanggung jawab. 3. Bahwa salinan surat keputusan ini diberikan kepada masing-masing pengurus dalam lampiran. 4. Bahwa tembusan SK ini disampaikan kepada yang terhormat Ketua DPW APETSI Jawa Tengah, Bapak Bupati Batang, Ketua DPRD Kabupaten Batang. Demikian untuk menjadikan maklum serta guna seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan penulisan dapat diubah dengan penyesuaiannya tanpa merubah substansi keputusan ini. Ditetapkan di Batang tanggal 16 Juni tahun 2021. DPW APETSI Provinsi Jawa Tengah. Ketua Muhammad Ali SH.MH. Daftar nama-nama pengurus DPD APETSI Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, masa bakti tahun 2021-2026. Ketua Insinyur Agus Sumantoro. Wakil Ketua 1 Ridwan SPD MSI. Wakil Ketua 2 Muhammad Sukri AMD. Wakil Ketua 3 Imam Budiono SE. Wakil Ketua 4 Roman As-Sahab SPD. Wakil Ketua 5 Muhammad Hakim SHI. Sekretaris Tazus Salimah AAG SPD. Wakil Sekretaris 1 Nur Setio SI Pus. Wakil Sekretaris 2 Budi Sanyoto SPD. Wakil Sekretaris 3 Insinyur Budianto. Bendahara Nur Haryanto ST. Wakil Bendahara 1 Jaswitri Lukito SPD. Wakil Bendahara 2 Karti Ningsih. Adapun susunan DPK. DPK Kandeman Bapak Nur Haryanto. DPK Warungasem Bapak Ridho Mahfud. DPK Belado Bapak Edi Jahifuddin. DPK Subah Bapak Budi Sumanto. DPK Bandar Bapak Juwono. DPK Batang Bapak Suhartono. DPK Pecalungan Bapak Rozikin. DPK Tulis Bapak As-Sahab. DPK Limpung Bapak Nur Faizin. Mohon maaf saya sendiri. DPK Wonotunggal Bapak Ahmad Rozikin. DPK Bawang Bapak Sukrimuh. DPK Gringsing Bapak Maimun Razid. DPK Reban Bapak Indaryanto. DPK Tersono Bapak M. Hakim Arifuddin. Dan DPK Banyu Putih Bapak Aris Irianto. Pembacaan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Kata pengukuhan oleh Ketua DPW APETSI Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala taufik, rahmat dan hidayahnya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Juni tahun 2021, saya pengurus DPW APETSI Provinsi Jawa Tengah dengan ini mengukuhkan sebagai pengurus DPD APETSI Kabupaten Batang periode 2020 tahun 2026 berdasarkan keputusan DPW APETSI Provinsi Jawa Tengah nomor 07 DPW
ORG/6 2021 tanggal 16 Juni 2021. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada saudara. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan Ketua APEDSI periode 2020 sampai dengan 2026 yang baru dikukuhkan kepada Bapak Insinyur Agus Sumantoro, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersilaturahmi, dapat bertemu di siang menjelang sore ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kepada yang terhormat Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Batang, para Ketua SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Batang, para camat se-Kabupaten Batang, Ketua APEDSI wilayah Jawa Tengah, para pembina dan penasehat APEDSI Kabupaten Batang, tokoh masyarakat, Sang Pamomong PPDRI PPRT yang terhadir, terima kasih, serta para donatur, pengurus DPD dan DPK APEDSI Kabupaten Batang, serta terima kasih kepada Ketua Panitia Pengukuhan. Dengan berjalannya waktu ini, alhamdulillah kita bisa dapat melaksanakan pengukuhan ini. Ucapan terima kasih juga kami aturkan kepada Ketua atau Dewan Pimpinan Wilayah APEDSI Provinsi Jawa Tengah yang baru saja telah mengukuhkan kepengurusan DPD APEDSI Kabupaten Batang periode 2020-2026. Semoga amanah ini bisa kami emban dan sesuai dengan harapan. Tentunya teman-teman sekalian juga, karena kita di lingkup Kabupaten Batang, apapun yang ada di Kabupaten Batang adalah kita ikut, dalam arti menyengkuyung, kita ikut partisipasi apapun kegiatan yang ada di Kabupaten Batang. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan hadirin yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga sesuai dengan data yang kami terima, jumlah anggota BPD di Kabupaten Batang ini lumayan cukup banyak, 2.151 anggota atau orang. Jadi sangat luar biasa. Keterwakilan mungkin perempuannya baru 20%, lebih banyak kaum laki-lakinya. Ya, Pak. Dan alhamdulillah sebagian besar pendidikannya pun sudah sarjana, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau teman-teman yang ada di di desa-desa, alhamdulillah, dan di sana teman-teman yang menduduki anggota atau jabatan, alhamdulillah mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya, dan betul-betul mereka memang diperlukan untuk wilayah tersebut. Dalam kesempatan ini juga Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, alhamdulillah kami tidak juga sebagai pelengkap saja. Kami juga sudah mulai tertib administrasi, Bapak.
Jadi kami sudah beserta teman-teman yang lain untuk administrasi ke BPD-an kami sudah mulai mungkin kemarin kalau tidak salah Pak Agung pun sebagai Kepala Bapermades sudah seperti itu. Jadi mudah-mudahan kami pun akan tertib seperti itu, jadi tidak sekedar melengkapi saja. Dan saya juga ada titipan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati dari teman-teman. Ini sering teman-teman katanya Mboa kalau ke daerah kunjungan disebut BPD Pak. Sebut aja sudah senang Pak. Jadi kami keberadaannya ada di desa-desa seperti itu Bapak. Mohon maaf Bapak. Yang kedua, kalau ada kegiatan yang bersifat umum, baik di kabupaten, di kecamatan, dan di desa mungkin bisa kami diikutkan Bapak untuk kesuksesannya acara yang bersifat umum seperti itu Pak. Dan juga sedikit Pak, kami terus terang kalau periode 2019 sampai 2026 ini sampai saat ini kurang lebih mau 2 tahun kami dikukuhkan atau dilantik di masing-masing kecamatan. Kami itu belum mendapatkan bintek atau pelatihan Bapak. Jadi mohon dengan hormat bisa dianggarkan untuk pelatihan. Jadi seperti itu Bapak. Karena apa? Kami terus terang di desa juga sesuai dengan tupoksi kami, kewenangan kami, sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016, di situ sudah jelas bahwa kami itu adalah kelembagaan yang ada di desa. Jadi di desa itu ada pemerintahan desa dan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa. Jadi mohon mungkin nanti tahun-tahun depan atau ini bisa dianggarkan untuk pelatihan tersebut Bapak. Yang terakhir Bapak, saya cuma menyampaikan Pak, saya sih cuma enggak minta, cuma menyampaikan dari teman-teman berkaitan dengan insentif dan operasional Bapak. Ya mohon dengan hormat, ya tahun 2022 mungkin meningkat Pak. Enggak usah seperti Kudus Pak, separuhnya Kudus aja enggak apa-apa Pak. Kalau itu kalau Pak, kalau memang PAD di Kabupaten Batang begitu Pak, kami tolong ikut merasakan begitu Pak. Tapi alhamdulillah mungkin dengan adanya PLTU, KIT mudah-mudahan hasil dari pembagian pajak mudah-mudahan nanti bisa bahan pertimbangan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya. Supaya nanti kami lebih bergairah lagi, bersemangat lagi, tentunya bersama dengan Sang Pamomong, PPDI dan RT, kita yakin kita satu tujuan bagaimana supaya desa itu maju dan mandiri. Harapannya seperti itu, apalagi nanti kami juga berperan di dalamnya adalah mengenai badan usaha milik desa. Jadi kami memang arahnya ke sana, bagaimana desa itu mempunyai PAD, baik dari pariwisata atau perdagangan dan lain sebagainya. Itu aja Bapak, nanti mohon dengar hormat pada Bapak Bupati, mohon sambutannya, arahannya kepada kami, karena ini termasuk anak Bapak juga Pak, SK-nya SK Bapak juga Pak. Cuma nasibnya kurang sama dengan mereka, kan begitu aja. Saya kira itu, terima kasih. Ulan dan Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan Ketua DPW APEDSI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Ali SH.MH, disilahkan.
ini bisa terlaksana. Bapak Bupati dan Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan siang hari ini, saya mohon izin tidak memberikan sambutan pada dewan karena pada kesempatan siang ini juga kami ada acara juga yang sama dan kami ditunggu juga. Dalam kesempatan ini Bapak Bupati saya menyampaikan dan saya ini kepada teman-teman kepengurusan jajaran APESI Kabupaten Batang yang telah dilantik pada kesempatan ini. Yang pertama adalah perlu saya sampaikan kepengurusan jajaran tingkat nasional itu dahulu salah satu deklaratornya pengidenya adalah teman senior kami di Jakarta. Jadi perlu saya sampaikan bahwa APESI Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa seluruh Indonesia ini yang sudah lama, yang sebelum adanya Badan Permusyawaratan Desa yang menginspirasi itu adalah teman-teman Kabupaten Batang yang telah mengembangkan pemikiran-pemikirannya ke tingkat besar bahwa menghadap Bapak Presiden. Maka dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Batang itu mempunyai SDM pemikiran yang sangat luar biasa pada saat itu, yang mana itu tidak terlupakan oleh kawan-kawan seluruh kabupaten di Indonesia. Maka dalam hal ini pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bahwa panjenengan semua teman-teman DPC di Kabupaten Batang ini adalah termasuk Jakarta sebagai inisiatornya, ya sebagai inspirasi bahwa itu untuk terciptanya yang namanya lembaga badan permusyawaratan desa dan juga terbentuknya APESI di tingkat nasional. Sekali lagi bahwa peranan APESI ini lembaga ini Bapak Ibu semua sangat penting. Karena dengan adanya asosiasi badan permusyawaratan desa seluruh Indonesia ini, maka terbentuklah yang namanya Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 2014. Dan juga di situ melahirkan kegiatan-kegiatan yang luar biasa yang diperuntukkan untuk desa, yang namanya Gerakan Desa, yang lahir pertama kali dari gelembung
Sebelum saya mau pagi, tadi
regulasi yang ada. Itu dari saya dan semoga nanti dengan Bapak Bupati komunikasi yang baik teman-teman yang baru ini dengan bersilaturahmi, maka bisalah itu betul dan bisa lebih daripada pemerintah. Dan saya sampaikan yang telah ter-SK-kan di Jawa Tengah ini kurang lebih sekitar 15 atau 14-15 kabupaten dari 29 kabupaten. Maka hari ini saya sampaikan kepada teman-teman yang telah terlatih, semoga banyaklah komunikasi, banyaklah untuk membantu Bapak Bupati selaku kepala daerah dalam membina, menjalankan tugas-tugas beliau, khususnya dalam pemerintahan desa. Maka BPD di sini sangat penting perannya bekerja bersama dengan kepala desa, pemerintahan desa, sehingga menjadi sebuah partner yang baik, tidak menjadi perselisihan yang itu akan mengganggu jalannya pemerintahan di desa yang nanti ujung-ujungnya merugikan kepada kepentingan masyarakat di desa. Demikian dari saya, bila itu berbicara dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan arahan Bupati Batang. Yang terhormat Bapak Dr. Wihaji SAG MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sugeng siang, wayahe ngantuk, liar-liar ngapunten. Saya nanti tidak lama, sedikit saja ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sebelum itu, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Batang, terima kasih. Kemudian unsur Forkopimda luar biasa, BPD ini lengkap sudah, tinggal KPN. Semuanya hadir. Bapak Kapolres terima kasih, Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Edwin Lesingka SIK terima kasih, Bapak Dandim Letnan Kolonel Yan Eka Putra terima kasih, Bapak Kajari Pak Ali Nurudin SHMH terima kasih. Kemudian yang saya hormati Ketua Wilayah BPD mohon maaf Apexi Provinsi Jawa Tengah Bapak Muhammad Ali Kudus memang namanya? Bukan. Bapak Muhammad Ali, matur sembah nuwun Muhammad Ali. Saya doakan jadi Bupati Kudus. Tahun berapa enggak tahu saya, Pak. Luar biasa sambutannya Pak Muhammad Ali, Ketua Apexi Jawa Tengah. Maupun yang mewakili di sini, terima kasih. Yang saya hormati Pak Kepala Dinas Permades, Pak Dr. Agung, terima kasih. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus ini izin saya dahulukan BPD dulu daripada saya lupa nanti dimarahi lagi. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya muliakan, yang hari ini dilantik teman-teman, saudara-saudara kita, ketua BPD dan seluruh BPD yang dalam organisasi disebut Apexi Kabupaten Batang yang hari ini alhamdulillah telah dikukuhkan oleh Apexi Jawa Tengah, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sang Pamomong, Mas Sun, Pak Haji Rozikin. Kemudian saya hormati Ketua PPDI, dulu PPDRI, sekarang PPDI, Pak Kaji Karnoto, terima kasih. Kemudian rombongan dari, tim ataupun pengurus Kabupaten Sang Pamomong maupun PPDI. Kemudian para tokoh-tokoh masyarakat yang saya tidak sebut satu persatu, Mbah Urip, matur sembah nuwun, hadir juga Pak Direktur PDAM lah ya, Perum sekarang, Sendang Kamulyan, terima kasih. Bapak-Bapak sekalian, saya tidak menyampaikan banyak hal, cuma saya gembira
Kabupaten Batang itu ditentukan di forum ini. Lengkap semuanya. Ada perwakilan Sang Pamomong, Pak Ketua, lurah-lurah sebatang. Ada perwakilan perangkat, ada Pak Kaji Karnoto. Ada Badan Perwakilan Desa, Pak Toro Roto. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ada Pak Wabub, ada Bupati, tinggal RT sama pimpinan DPRD. Mbah Kiainya aja, Mbah Yai, Mbah Urip, Mbah Kiai. Lengkap sudah. Apa maksudnya Pak Bupati? Insya Allah kalau semua ini nanti kita sering komunikasi, maju dan tidaknya Kabupaten Batang yang hadir hari ini, maka saya berharap nanti kita ngopi bareng aja, lebih enak, lebih nyaman. Saya nanti bersama unsur Forkopimda, saya kira nanti saya tuan rumahnya lah. Saya undang Pak Ketua Sang Pamomong, Ketua PPDI, Ketua PB Apexi, dan Ketua PPRT mungkin. Ngobrol, karena yang mengatur ini, mengatur kabupaten ini yang hadir hari ini, beliau-beliau semua. Insya Allah kalau ini satu pandangan, satu persepsi, satu keyakinan dan satu semangat, insya Allah nggak ada problem. Baik problem sosial maupun problem hukum. Ada Pak Lurah, ada perangkat desa, ada RT, ada BPD, ada Kapolres, ada Dandim, ada Kajari, ada saya, ada Dispermades, ada tokoh masyarakat. Apa meneh? Maksud saya Bapak Ibu, luar biasa hari ini BPD bisa menghadirkan semua elemen negara. Ini elemen negara, pemerintahan dan elemen negara atau institusi negara yang vertikal. Kajari, Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim yang kelembagaannya vertikal. Untuk itu saya tidak akan menyampaikan banyak hal yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan BPD. Saya yakin panjenengan adalah tokoh, tidak mungkin dipilih jadi BPD kalau bukan tokoh, minimal tokoh di masing-masing desa. Untuk itu Bapak Ibu, harapan saya bahwa oke, sekarang sudah diwadahi, namanya Apexi, wadah para anggota Badan Perwakilan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, ada tugas dan kewenangannya di sana. Tentu yang sering disampaikan adalah bagaimana bersama-sama, mohon maaf kalau bahasa saya, tidak hanya mengawasi, tapi kita harapannya cenderung menjadi mitra kepala desa, mitra perangkat desa. Walaupun semangatnya adalah mengawasi, tetapi yang diawasi bukan dalam kerangka suka dan tidak suka, atau politik lokal, ataupun problem pribadi. Karena apa Bapak Ibu, ini penting. Kita ini yang sering saya sampaikan di hadapan teman-teman saya, kita sama Tuhan saja kadang lupa. Maka diingatkan, hari ini ada sholat zuhur, sebentar lagi sholat asar, besok masih ada sholat asar lagi, besoknya masih ada sholat asar lagi. Mengingatkan kita pada Tuhan, sama Tuhan saja ada cara untuk mengingat sama Gusti Allah. Apalagi kita manusia yang diatur undang-undang, yang diberi kewenangan, yang diberi kekuasaan, yang diberi kewenangan untuk mengelola duit, termasuk saya selaku pengguna anggaran. Maka Bapak Ibu, sangat wajar dan pas apabila kita memang diawasi, tetapi semangatnya bukan suka dan tidak suka, tapi semangatnya adalah bersama-sama biar nanti manfaat. APBD semangatnya biar manfaat buat rakyat, APBDes semangatnya untuk manfaat buat rakyat, sama. Termasuk saya kira PPDRI yang paling depan, mohon maaf PPDI paling depan dalam urusan-urusan teknis sebagai menjalankan tugas kewenangan kepala desa. Sama, kepala desa menjadi tangan panjang bupati yang ada di desa. Saya kira kalau pikiran ini kita samakan Bapak Ibu, persepsinya insya Allah sama, Batang tambah maju. Karena apa? Organisasi dalam organisasi itu semangat satu, membangun komunikasi dan koordinasi.
Saya sebut organisasi, dalam organisasi itu ya, kita ini organisasi besar, namanya pemerintah daerah. Panjenengan organisasi BPD, bentuk organisasi namanya APEKSI. Sama, Bupati juga membentuk organisasi, namanya apa lupa saya, Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia, kira-kira gitu. Sama, lurah sama, gubernur juga ada asosiasi, Apa tugasnya sama? Kita mempermudah komunikasi bupati dengan presiden. Jenengan mempermudah komunikasi antara BPD dengan sang pamomong, dengan PPDI dengan bupati. Saya kira kalau semangatnya itu insya Allah ketika ada problem insya Allah step by step kita selesaikan. Pak Bupati, kesejahteraan BPD gimana ini? Ketuanya cuma 250. Kudus piro Pak Toro? 1.300.000. Oh iya. Titenono suatu saat tak lebih. Suatu saat tapi. Nah, engkau kawasan industri terpadu Batang saya ben rampung insyaallah. Ya alhamdulillah step by step. Beliau Bapak Wakil Bupati ini alumni BPD. Beliau dulu pernah jadi anggota BPD. Saya tanya berapa dapat insentif dulu? 600.000 Pak Bupati. Mundak berarti zaman kewisan. 600.000 setahun. 50.000 zamannya Pak Wakil Bupati. Ini alumni BPD ini. Jadi insya Allah adzan dulu ya. Ya saya ulangi Bapak Ibu. Tahun 2021 alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit semua saya naikkan. Kepala desa dulu 2,8 sekarang 3,2. Perangkat desa dulu 2.022.000 sekarang 2 juta sekian. Kemudian PPD dulu 200.000, ketuanya sekarang 250. Yang lainnya naik-naik dikit. PPRT dulu 125.000 sekarang 150.000. Dengan saya pisahkan mana yang insentif, mana yang operasional. Dan saya keluarkan kebijakan baru biar nanti pertanggungjawabannya jelas. Kenapa Pak Bupati? Biar suatu saat tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan. Saya Bapak Ibu semangatnya tentu bahwa ini ketergantungan kita pendapatan asli daerah yang kita masukkan dalam APBD. Hitungan kita tentu ada. Karena apa? Insentif BPD, insentif RT, insentif perangkat desa, insentif kepala desa dalam bentuk siltap itu kita gabungkan jadi satu yang namanya ADD, alokasi dana desa. Yang peruntukannya salah satu siltap kepala desa, perangkat desa, RT dan PPD. Maka Bapak Ibu, kalau kita alhamdulillah sekarang sudah di atas 10% ya Pak Agung ya, untuk alokasi dana desa. Minimal 10%, kita sudah di atas 10%. Maka harapan kita kalau PAD tinggi, insya Allah otomatis kesejahteraan panjenengan juga kita selesaikan, tentu step by step. Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan terutama 2 tahun terakhir. Tahun kemarin kita kena refocusing, tahun ini kena refocusing. Tapi bagi saya itu bukan untuk alasan. Selama pendapatan asli daerah tinggi, insya Allah. Saya tadi sudah menghitung kekuatan BPD berapa, sekitar 2.100 sekian. PPRT, nek jenengan mundak mesti RT njaluk mundak. 4.005 RT. PPDRI 3.000 PPDI 3.000 sekian, sang pamomong 2.238. Ini mesti otomatis. Orang mungkin siji mundak siji ora. Kemarin saya naikkan. Walaupun ondo usuk basa Jawane. Kades sekian, sekdes sekian, kasih perangkat desa sekian, kemudian RT sekian, BPD sekian. Karena itu Bapak Ibu mungkin kita bisa membandingkan, kita bandingkan dengan Kudus. Ya, Kudus lumayan karena ada beberapa pendapatan asli daerah yang bersumber dari misalnya cukai dan sebagainya. Tentu ya semoga aja. Saya meyakini Bapak Ibu Batang nanti luar biasa. Tengok 10 tahun lagi. Insya Allah tengok 10 tahun lagi kawasan industri terpadu Batang jalan, PLTU jalan, industri intilan jalan, kemudian pariwisata jalan. Bapak Ibu percaya sama saya, kita menunggu waktu saja. Maka titip
Sebelum saya menyampaikan tentang tugas-tugas PPD, saya nggak usah, itu udah paham semua karena panjenengan saya kira udah lihat senior semua, udah tahu tupoksinya. Tapi yang lebih penting adalah ayo bersinergi, Pak Sang Pomomong, Pak PPDI, Pak PPRT bersama seluruh pemerintah daerah bersinergi membangun potensi yang akan terjadi di Kabupaten Batang. Ini penting dan ini yang nanti punya kekuatan membangun pertumbuhan ekonomi Batang. Otomatis kalau ini terbangun, kesejahteraan dari BPD maupun organisasi-organisasi lain akan naik dengan sendirinya. Oke, pertumbuhan ekonomi misalnya di Batang mungkin sekarang masih -1 karena COVID. Nanti kalau sudah jalan, ekonomi jalan, investasi jalan, ada pekerja jalan, insya Allah. Bapak Ibu, saya sederhana aja. Hari ini Misi Mel kita sudah membantu sekian ribu tenaga kerja yang ada di beberapa industri. Mau aparel, mau Wanhu, maupun pabrik-pabrik lain. Minimal kita sudah selamatkan sekian ribu warga Batang yang bisa bekerja dan mendapatkan uang, dan itu uangnya muter untuk belanja. Tahun 2, mungkin 5-10 tahun lagi perputaran itu triliun, Pak, di Batang. Pasti, Pak. Saya meyakini nanti Batang akan menjadi tempat perantauan. Saya ulangi, saya meyakini Batang nanti akan menjadi tempat perantauan. Karena itu sebelum ada tempat perantauan, ayo kita siapkan warga Batang jangan jadi penonton. Saya siapkan regulasi, saya lagi siapkan regulasi yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah daerah terhadap keperpihakan masyarakat lokal. Ini penting, saya akan meniru kebijakan beberapa yang ada di Bali berkenaan dengan kepemilikan tanah, biar nanti terkendali Bapak Ibu. Tapi tidak boleh bertentangan undang-undang di atasnya, nanti batal demi hukum, nggak boleh kita. Tetapi akan kita keluarkan beberapa hal yang berkenaan dengan pembelaan, termasuk tenaga kerjanya. Kemarin kita sudah bentuk Batang Karir, saya wajibkan semua perusahaan yang ada di Batang untuk bersinergi dengan pemerintah daerah sehingga membantu warga Batang. Termasuk nanti saya wajibkan tenaga kerja lokal dilibatkan di dalam program-program industri yang ada di Kabupaten Batang. Pak, keahliannya enggak ada Pak, karena itu ayo kita siapkan. Apa kebutuhannya? Banyak, yang pasti besok akan ada pabrik kaca, pabrik mobil, pabrik baterai, ada susu sudah mulai kalau Nestle, termasuk Nestle Bapak Ibu, sampaikan juga tiap hari nanti dia akan belanja 4,5 miliar beli susu di Batang. Satu hari kali 30 sekitar 120 miliar per bulan, dikali 12 sekian triliun. Artinya Bapak Ibu, kalau kita nggak siap maka ya wis, nanti belanja susunya juga dari luar dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu, potensi ini nanti kita koordinasikan, BPD di luar menjadi pengawas maupun mitra dari kepala desa, PPRT, sampaikan pesan-pesan ini terus. Minimal anak sekolah, merah sekolah usaha, insya Allah nanti ini akan luar biasa, dampaknya akan luar biasa dan jangka panjang Bapak Ibu. Saya meyakini ini Batang nanti akan luar biasa, karena sudah di depan mata. Kali-kali BPD piknik, nggak apa-apa, piknik ke kawasan industri, apa-apa. Kalau perlu nanti kita fasilitasi, naik apa ke kana, biar tahu. Swear, orang Gringsing mana Gringsing, BPD Gringsing. Jenengan wis tau nang jero kawasan dereng? Sudah belum? Sudah belum ya? Ora ngerti perkembangannya, ngerti-ngerti ono gedung tingkat, ngerti-ngerti ono dalan halus, ngerti-ngerti ono pabrik. Gedung nanti kan kita bangun itu 10 tower, 2.572 kamar untuk karyawan tahun ini. Ada bendungan, ada macam-macam. Enggak apa-apa, menurut saya penting. BPD piknik, PPDI, monggo Pak, biar paham. Bangsa ngomong ngopi, kita ngopi di sana, atau kalau perlu kita ngopi aja di sana gitu. Biar asik gitu.
Nggak apa-apa, ini penting. Handar beni kita, Bapak Ibu, kita kemarin diskusi panjang dengan teman-teman yang ada di kawasan industri Tangerang, kawasan industri Bekasi. Dulu kaget Pak, karena tidak siap. Nah, kita sekarang jangan kaget, kita siap mulai dari sekarang. Ini lebih saya semangat karena ini bermanfaat buat masyarakat Batang dan jangka panjang. Persoalan jenengan tugasnya BPD wis karo merem wis iso. Yang penting karo KDC, karo perangkate apik-apik bersinergi. Karena zaman sudah berubah Bapak Ibu, dan ini bagian semangat kita. Yang terakhir saya ucapkan selamat kepada BPD Apexi, mohon maaf, Asosiasi Genderone Anyar. Asosiasi Badan Perwakilan Desa se-Kabupaten Batang yang diketuai oleh Pak Toro dan teman-teman. Selamat bertugas, komunikasi, bantuan yang diurus, saya bantu 100 ya. Silahkan nanti diurus untuk bisa beli apa gitu, minimal laptop siji-siji ya, sak kecamatan siji, papan nama siji-siji sak kecamatan, kantor numpeng kepala desa yo. Nggak tahu ya, apa-apa wes ngono. Jadi biar nanti sama-sama manfaat, berkah barokah. Sama PPDI juga sama, saya support nanti biar semuanya sekarang teknologi luar biasa. Dan di bawah Pak Agung juga kita punya smart city-nya. Semuanya nanti saya senang juga tadi pidato ketua wes nggo virtual nang Kudus ngono. Top itu. Top. Tapi ora ngerti rasane kopi Batang. Ya sing apa-apa, mengke Pak Ketua nggih ngapunten pun tindak nama dereng Pak Muhammad Ali, monggo mengke pinarak teng Batang insyaallah. Batang itu tempat yang luar biasa, kita sebut tempat tombo teko loro lunga rezeki lancar utang lunas. Nggih, bar kuwi utang meneh. Sing penting lunas nek ora ngono bange bangkrut. Karena hidup itu dari itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Saya selalu ingatkan kalau turun ke desa ya. Kalau begitu nanti setiap, mohon maaf, setiap saya punya program tilik warga toh. Nek tilik warga aku njaluk didampingi BPD. Kan badan perwakilan kalau dampingi, nanti tanya Pak Dasesnya, misalnya saya biasanya tilik orang sakit, tilik orang susah, tilik janda. Janda tua tapi ojo janda nom. Janda tua insyaallah setiap hari Selasa saya programnya tilik warga. Untuk membantu saudara kita yang kurang mampu. Nanti BPD Pak Toro ya, dekonasi di WA Group, hari ini Pak Bupati kesini dampingi, nah, gitu. Biar nggak lupa. Termasuk kalau Pak Kades selalu dampingi, perangkat pasti dampingi, karena itu bagian dari kewajiban kita. Kita cari jadwal ya, Pak Sang Pomong, Pak Kanoto ya, Pak Kaji, gantian besok melantik beliau. Besok yang di sini juga gantian. Nanti sama, nanti kita ngopi bareng. Pak izin Pak Kapolres, Pak Dandim, ini beliau-beliau lah yang menentukan masyarakat Batang ini. Semoga sehat dan sukses selalu. Yang paling terakhir Bapak Ibu, Covid kita mulai naik lagi. Tadi malam 42, biasanya 32, 325. Hari ini ketambahan lumayan juga, mungkin di atas 30. Karena ada satu puskesmas yang kena semua. 24 petugas kita di Puskesmas Subah kena semua. Hari ini saya suruh tutup layanannya sementara, yang mau periksa di Subah di sebelah-sebelah dulu, yang lain saya isolasi mandiri. Karena itu titip Bapak Ibu nggih, BPD tolong dieleke Pak Toro ya, Pak Kaji Rojikin, Pak Kaji Karnoto, tulung ben ojo kaya liyane. Aku ora nyempet daerah. Ben ojo kaya liyane, tapi ojo wedi karo Covid. Wis bismillah, koncoan bersahabat. Caranya bersahabat betul masker. Ini penting karena ini lagi naik, nanti repot kabeh. Wes sawe dijogo kabeh dan kita bantu semua. Ini kita luar biasa Pak Kapolres, Pak Dandim ini yang selalu di lapangan terus. Ayo kita support bareng-bareng di bawah, kita kroyokan ben carane Covid kindang ilang saka bumi Batang. Allahumma amin, dan bumi Indonesia Allahumma amin. Sekian Bapak Ibu, sukses selalu. Salam buat keluarga panjenengan semua. Salam buat keluarga besar Apexi dan BPD se-Kabupaten Batang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Rojikin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin ya Allah, hamdan na'imin, hamdan yuafina mika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhunubi wa ta'lamu hajati fatini su'ali. Allahumma inna nas'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta lamannahu la yusibuni illa ma katabta alayya wa ridha bima qadaita alayya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian serangkaian acara pengukuhan APEDSI Kabupaten Batang periode tahun 2020 sampai dengan 2026 telah selesai. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.